sahabat Lander Sudiarto, pagi ini kita sengaja jam tengah 4 subuh kita mau ngulik usaha gudeg budul. Itu adanya di Banyumanik. Hampir setiap hari kalau saya lewat banyak. Nah, teman-teman nanti bisa ngulik. Jangan lupa ya, like, comment, share. Dia punya dapur, keren dapurnya, stok kerupuknya banyak. Nah, ini dia pakai punya berkat telur. Kita support telur ke Mas Christopher atau gudeg budul. Pastikan teman-teman telur cangkangnya bagus dan tidak ada binti-binti hitam dan beratnya masih mapan. Berat telur yang ideal itu 65. Kita lihat nih. Oke, ini 0, kita kasih telur 65. Nah, ini yang ideal. Kita coba lagi ya. 65 beratnya. Oke, nah ini telur yang sangat ideal untuk makanan, cukup berkecukupan besarnya. Saya buka dulu ya. Teman-teman Lander Sudiarto, kita hari ini jalan ke pengusaha gudeg budul. Jadi Mas Christopher, kita ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai segala macam. Nih ngobrol santai aja. Kita yang sengaja pagi-pagi kesini. Jadi orangnya kaget, nggak ada persiapan. Biar ngobrolnya lebih original. Original. Selamat pagi, saya Pak Chris, owner dari Gudeg Budul. Pagi ini kedatangan tamu istimewa dari Bang Lander untuk ngulik usaha. Karena kerekanan berkat telur. Kita pertama kali ngobrol tentang YouTube, pertama kali saya diskusi sama beliau. Makanya pernah beliau tanya, Imbang mau fokusnya di benefitnya di mana? Kalau seperti yang saya bilang, saya sebenarnya nggak benefit di situ. Nanti takutnya jadi stres ya. Terlalu berharap, jadi begitu tidak mengalir aja lah. Mengalir aja, nanti suatu saat bisa benar kesana lah. Ya, jadi aktivitas yang kita kasih akan memberikan informasi ke mereka dan itu mereka. Prinsipnya gini, saya prinsipnya juga gitu. Orientasinya ke proses. Kalau hasil itu pasti ngikutin proses. Dari kerja keras proses tadi itu ya. Tapi kalau kita terlalu serius fokus ke hasil, nanti malah energi untuk ke prosesnya kurang. Benar. Gitu. Makanya tadi saya tanya Mbak tadi kan, Mbak, kalau jualan laku berapa sih berasnya? Saya bilang 1 hari habis berapa? Nggak tahu. Itu Mas, saya udah capek ngurusin masak gitu kan. Kalau saya semua nanti udah mumet ya, itu bener juga ya. Nggak tahu. Kalau 1 hari bisa habis berapa so? 1 hari itu paling rata-rata ya hampir 1,5 sampai 2 kintal. 1,5 bro, kuintal berarti 8 sak lah. 8 sak habis beras itu. Wah. Jadi kalau ada pengusaha beras, kalau berani nawar Mas Christopher, datangi Mas Christopher. Teman-teman Lander Sudiarto biar jangan bertanya-tanya. Memang kita nguliknya di sini gudeg. Tapi kalau beliau ini insting bisnisnya ada. Saya pertama dulu jalan ke sini, beliau ada tim kreatifnya yang khusus untuk membuat website ya. Jadi produk ke ini. Jadi teman-teman kalau mau bertanya tentang gudeg atau mau cicipin, teman-teman datang ke sini aja. Artinya bahwa peluang itu selalu ada. Karena beliau tadi sudah gudeg. Artinya tingkat kepuasan orang yang makan gudeg itu merupakan bahan baku untuk kita jualan produk yang lain. Karena kan dia puas kan? Dia puas, maka setiap gudeg budul membuka usaha yang lain atau apa yang lain, orang pengen coba. Intinya saya ingin itu keep brand itu. Iya, benar. Gudeg budul kan gitu. Jadi ya gudeg ya kita harus menunya itu harus spesial. Iya, benar. Sebelum kita mau yang lain. Iya. Jadi dari gudegnya, dari kreceknya, telurnya, ayam dan sebagainya yang untuk porsi gudeg itu harus spesial. Saya pernah cerita
saya beli semua gudeg di sini. Iya, untuk dicicipin ya. Untuk saya cicipi. Untuk Saya pembelajaran, compare ya. semua dari gudegnya, krecek, ayam, telur sampai itu. Ya overall masih unggul lah gitu. Dan ada beberapa poin dari kompetitor itu saya pakai gitu. Dan saya fair aja. Oh, kita kurang di ini gitu. Dia lebih di ini. Akhirnya kita rubah. Jadi prinsip saya gini, kalau kita nggak boleh idealis, menurut saya enak. Iya, iya. Nah, kan nggak boleh. Nggak boleh subjektif, harus ini Iya. lebih bisa. Kalau memang kurang ya kita Iya. bilang kurang. Gitu. Akhirnya itu kita ambil itu hasilnya itu berarti kita sudah perfect lah kan. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau masalah yang lain, masalah gudeg ini sekarang kan sudah zaman online ya. Iya, Jadi iya. kita juga ngikuti online-nya, GoFood misalkan, Grab seperti itu. Jadi sampai saya bikin tempat sendiri kan di belakang. Iya, yang di sebelah tadi. Tapi waktu pandemi ini pembelian tetap sama ya, Bro? Nah, ini ada cerita itu. Ah. Jadi ini mungkin bisa buat masukan ya. Jadi Iya. ya saya share aja lah. Jadi waktu pandemi itu kita kan punya sistem. Iya. Jadi meskipun resto seperti ini, Iya. tapi kedalaman sistem kita itu sudah sistem. Iya, iya. Sistem. Jadi kita tahu per item itu sehari laku berapa, Iya, iya. margin berapa itu, sampai bahan baku dan sebagainya itu tersistem. Iya, iya. Apalagi untuk cash flow dan sebagainya. Saya lihat grafik sejak Februari, Maret, April itu. Awalnya memang pasif, jadi wah kondisi memang seperti ini. Jadi kita ya harus survive, kita harus bertahan seperti ini. Kita mau apa, tapi wong daya beli juga menurun dan sebagainya. Tapi di lampu kuning itu bulan-bulan Juli, Agustus setelah Lebaran itu. Iya. Setelah Lebaran saya coba 1 bulan tanpa merubah apa-apa. Ternyata ada penurunan, tapi kita masih surplus lah. Iya. Gitu. Agustus, September, nah itu mulai. Jadi saya harus sebenarnya kita mulai September kemarin. September akhirnya saya masuk lagi turun ke GoFood. Saya pelajari. Jadi GoFood, Grab itu sebenarnya sebagai marketplace juga. Kalau kita ngomong digital bisnis, mereka itu marketplace sebenarnya. Iya, iya. Pasar lah sepertinya gitu. Benar-benar. Tapi kalau kita hanya masuk sewa pasar, sewa kios, jual apa adanya tanpa ada banner, promosi dan sebagainya, ya penjualannya itu saja. Benar. Akhirnya saya masuk ke GoFood, saya benahi semua displaynya. Karena orang itu sekarang tidak melihat cicip dulu ya kan enggak. Iya. Tapi visual. Mata, visual ya, benar. Visual. Sekarang orang hanya lihat di ya kayak kita belanja di marketplace yang Iya, lain. penempatan telur, gudegnya sama cabai aja udah. Visual. Makanya saya bilang saya punya tim kreatif, saya punya itu bikin konten dan sebagainya. Ya memang modal. Iya. Modal. Terus kita benahi semua itu baru jalan seminggu lah. Kenaikan omset online saya itu berapa? 80%. Langsung ya. Dan itu menjadi terus akhirnya saya tidak puas di situ. Saya target terus gitu. Jadi target saya itu kenaikan 400%. Pada saat di-share, itu di-share nggak sama Nana? Target kita harus 400% nih gitu, kenaikannya. Kita share-nya gini, jadi bukan kita ajak diskusi gitu, mereka terlalu pusing nanti. Iya, artinya. Tapi sistemnya, caranya apa? Cara pola kerja itu kita rubah. Kita rubah, kemudian perbaikan apa? Servis, packaging. Ya, kita bantu mereka dari ini tadi ya. Saya sudah hampir 3 minggu itu tiap hari di GoFood. Itu yang omset
sekitar awalnya hanya 1,7, 2 juta lah mentok itu. Sekarang itu angka 5 itu biasa. Iya. 3 minggu loh Bang. Tiap hari loh Bang. Iya. Terus saya pernah 1 minggu, apa ini gara-gara promo ya kan gitu. Iya. Jadi Nge-review lagi ya, nge-review diri sendiri. Akhirnya ada di jeda 1 minggu itu saya enggak promo sama sekali. Oke. Saya mau tahu Kita tes ya. gitu. Dampaknya dari mana ini? Setelah promo atau tidak ada promo? atau gara-gara promo, saya kan gitu. Saya lepas promo itu 1 minggu stabil. Jadi orang sudah tidak melihat promo, tapi melihat produk. Oke. Gitu. Artinya promo itu Hanya menyebarkan pancingan aja. menyebarkan informasi, setelah itu meningkat dan mereka sendiri sudah jalan sistemnya. Memang perlu ada booster ya, istilahnya gitu, booster ya. Iya. Menggenjot, booster, ya. booster dia, Awalnya digenjot, itu. set, udah. Karena kalau orang bisnis sekarang bukan hanya food ya, itu mau nggak mau itu harus ngikutin Tren tadi ya. itu. Sekarang sudah digital ya digital. Iya. Mau nggak mau digital. Gitu. Iya, karena memang usaha yang sama itu bisa banyak kan. Nah, kalau kita ngandalkan tradisional tadi jual dengan outlet, ya orang kan sudah pada malas, sudah di rumah. Nah, kita nggak akan ada yang nyampaikan informasi itu ya. Sementara banyak orang yang rasanya nggak enak, tapi karena dia pinter online, itu, karena tadi visual kan. itu. Nih tadi ada usaha rotinya lagi nih. Nah, beliau bertransformasi ke sini lagi. Ya itu tadi ya teman-teman, karena beliau juga mungkin punya insting bisnis yang mau diteruskan ke anak supaya anak tidak merasa nyaman, harus terus melatih diri keluar dari zona nyaman ya. Tapi tidak jauh-jauh dari dunia dagang. Penyakit kita itu zona nyaman. Zona nyaman. Nah, sebelum kita akhirin, mungkin banyak yang mau di-share sebagai motivasi bagi teman-teman pedagang, karena Mas Christopher juga memulai bisnis ini tidak serta-merta langsung berhasil. Beliau juga tidak ada jatuh bangun. Monggo Mas Christopher, kalau ada yang mau di-share dengan sahabat channel Lander Sudiarto. Jadi kalau kita orientasinya itu jangan ke hasil, orientasinya ke proses. Jadi tiap waktu, tiap hari, tiap jam lah kita itu berpikirnya proses. Apa proses ini perlu apa dan sebagainya. Nanti hasil mengikuti. Bisa ke Gudeg Budul, Jalan Jatiraya C6, Banyumanik, Semarang. Nah, mungkin ada Facebook? Ada, tapi saya tidak terlalu ngurus itu. Oh, Facebook tidak ada. IG nggak ada juga? Ada. Ada juga? Ada. Nama IG-nya apa ya? Budul Gudeg. Nah, di IG-nya ada Budul Gudeg. Nah, teman-teman bisa DM di situ, pesan di situ, komen di situ, dan lihat di situ postingan daripada tim kreatifnya Gudeg Budul. Sehingga teman-teman nanti bisa, ya mungkin mau belajar, mau coba. Tadi Mas Christopher aja pada saat dia belajar gudeg atau tidak pernah tenang. Dia beliin semua gudeg yang ada di Semarang, dia coba untuk memperbaiki diri. Bukan berarti untuk macam-macam ya. Saya terima kasih Mas Christopher sudah mengganggu waktunya. Kita subuh tadi sudah di sini karena beliau ini hari Minggu, jadwalnya padat karena ketepatan juga weekend ya. Jadi banyak pengunjung datanya pas di hari libur ya. Saya makasih Mas Christopher sudah meluangkan waktunya, dan teman-teman sahabat Lander Sudiarto, tunggu episode berikutnya. Kita akan share beberapa motivasi semangat usaha yang teman-teman bisa ambil hikmahnya supaya teman-teman bisa melakukan usaha di zaman pandemi ini. Tidak boleh menyerah ya Mas ya. Karena teman-teman nggak boleh menyerah, karena kita yang mencari untuk kita. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Dah. Nih telurnya. Telur berkat telur. Telur berkat telur. Kita nih. Kalau kemarin dibilang Mas Christopher itu kuningnya ya Mas ya, agak nentukan telurnya. Jadi kalau telur yang biasa itu kalau dimasak kayak gini, apa kuningnya masih bisa tahu? Ini telur biasa itu kalau kita masak gini. Jadi gini, gudeg itu
paling bagus pakai telur bebek. Iya, benar. Tapi saya pakai telur dari ini, berkat telur. Teksturnya udah kayak bebek gitu. Beda sama telur yang teksturnya yang apa? No gimmick-gimmick loh. Mas Christopher nggak ada kita ngomong di belakang. Betul. Jadi saya compare telur bebek sama telur ayam. Teksturnya yang ya 90%. Iya ya. Yang lain nggak bisa. Coba kita makan besek sama telurnya. Seperti biasa, rasanya ampun. Nah, gudeg itu sah kalau ada gurihnya. Ya gurih ya. Ini loh, telurnya ini kuningnya ini teksturnya tuh. Iya. Jadi secara tekstur itu 90% kayak bebek. Orang yang nggak terlalu bisa membedakan ya pasti ini bebek. Nah, kita beli saladnya. Nih. Telurnya Oke. Kasih dua. Dua berapa? 290. 90. Saladnya enak, padatnya mantep. Salad buah. Iya.